Selamat pagi kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Erisa Najwa Himaya dalam Jatim Talk. Oke, di pagi hari ini kita akan membahas tentang jalan terjal pemungutan pajak. Nah, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini atau beberapa minggu ke belakang ini sedang viral tentang pajak. Tentunya ini oleh beberapa oknum yang sudah mencederai tentang perpajakan itu sendiri. Oke, diskusi pada pagi hari ini kita akan mengundang yakni Direktur dari Intra Public, Mas Mauli Fikri. Oke, kita langsung undang Mas Mauli. Halo Mas Mauli, selamat pagi. Pagi. Sinyal saya bagus atau enggak, Mas? Bagus. Jernih. Oke, Oke. oke. Mas Mauli Suara juga saya gimana? jernih. Gimana? Iya, Delay iya. atau gimana? Delay nggak? Sudah. Enggak. Oke, Mas. Langsung aja ya kita mulai jalan Ya. terjal pemungutan pajak. Sebelumnya nih, Mas, tentang eh, Mas Mauli ini kan Direktur Intra Public ya. Ya. Intra Intra Public itu apa sih, Mas? Kalau boleh kita tahu nih sebelum beranjak ke diskusi. Oh, iya iya. Eh, Intrapublik itu kan sebagai kelompok belajar pemuda ya yang kami bentuk dulu pada tahun 2020 itu 2019 lebih fokus pada ini eh, pengamatan kami itu lebih fokus pada tentang tata kelola anggaran pemerintah daerah. Kami juga punya komitmen untuk memberikan informasi dan edukasi kepada publik terkait tata kelola anggaran pemerintah yang itu selayaknya sudah menjadi disadari dan dipahami bersama oleh publik. Namun selama ini kan kenapa pemerintah cenderung cenderung tertutup, makanya Intra Publik hadir untuk memberi informasi yang utuh. Terlebih dari itu, sebetulnya informasi-informasi capaian-capaian kinerja pemerintah itu hari ini kan hanya datang dari satu arah, yaitu pemerintah saja, begitu kan. Iya, benar. Intra Publik hadir untuk memberikan informasi yang seimbang. Tujuannya biar tidak menjadi klaim searah, biar publik bisa Oke. menerima mana informasi yang lebih mudah diterima dan ada comparingnya lah masyarakat itu dalam Iya. menerima informasi, tidak searah saja, tidak menjadi klaim searah oleh pemerintah saja selaku pelaksana anggaran begitu. Mm-mm. Oke. Ini ya teman-teman tadi sedikit penjelasan tentang Intra Public nih. Jadi dilakukan check and balance ya, Mas, antara Benar. masyarakat dengan pemerintah. Nah, tentunya salah satunya adalah melalui Intra Public. Jadi kita bisa mengetahui beberapa informasi, khususnya masalah anggaran. Betul. Oke, kita langsung saja Mas kepada topik kita di pagi hari ini. Ini tuh viral Mas akhir-akhir ini. Sebenarnya dari dulu sih harusnya itu sudah show off. Tapi mungkin urusan keuangan, perpajakan, ini kan tidak banyak diketahui oleh banyak orang karena ilmunya juga sulit nih. Daripada masalah hukum dan politik, masalah keuangan ini kurang show off menurut saya. Kalau menurut Mas Mauli sendiri, Ya, pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara itu potretnya bagaimana? oke. Terima kasih. Saya mohon maaf sebelumnya karena mungkin posisi saya kurang menguntungkan hari ini karena sinyal mungkin kurang stabil ya. Tapi pada prinsipnya semoga penjelasan saya dapat diterima dan dengan mudah oleh teman-teman yang mengikuti acara ini. Nah,
pada dasarnya pajak juga itu merupakan salah satu sumber pendapatan negara, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, di pemerintah pusat sendiri itu ada dua jenis klasifikasi pengelolaan perpajakan, di mana ada yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan ada yang dikelola oleh Bea Cukai, gitu kan. Nah, di sini Iya. ada dua instansi yang mengelola terkait perpajakan, kaitannya dengan sumber pendapatan negara. Nah, item-item klasifikasi unsurnya pajak-pajak apa saja yang dikelola oleh dua instansi ini sebagai sumber pendapatan negara, banyak, tentunya seperti PPh, PPN, Matre, PNPB, pendapatan negara bukan pajak, gitu kan. Itu salah satunya yang dikelola dua instansi itu. Nah, pembagiannya sudah jelas diatur oleh undang-undang. Nah, terkait perpajakan sendiri, undang-undang pertama kali tentang yang apa ya, yang mengatur tentang pajak penghasilan yaitu pada tahun sekitar 1983, yang itu yang terbaru yaitu tentang harmonisasi perpajakan tahun 2021-an. Itu undang-undang tentang perpajakan di Indonesia. Belum lagi kalau terkait tentang pajak dan retribusi daerah, itu hampir setiap tahun dengan adanya desain otonomi daerah, hampir kepala daerah itu setiap tahun melakukan revisi, penyempurnaan, penyesuaian terkait pungutan pajak dan retribusi di masing-masing daerah. Begitu. Itu sekilas tentang potret pajak dalam APBD. Selebihnya sebetulnya ya, pajak ini kan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang itu juga Negara. menjadi indikator kinerja pemerintahan, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Misalkan nih, selama ini ada mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih kita setiap tahun hampir kinerja pajak itu bagus, bahkan melebihi target. Tapi kenapa hutang kita juga makin tinggi, gitu kan? Itu Iya. pertanyaan yang sering kita dengar. Begitupun di daerah, segala jenis pajak, segala jenis usaha kami itu hampir semuanya kena pajak. Tapi Iya, kenapa benar. kok rasanya tidak ada perbaikan layanan yang diberikan oleh pemerintah, gitu kan? Nah, ini salah satu fungsi bagaimana kelompok-kelompok masyarakat, mahasiswa, pemuda perlu berdiri, perlu merumuskan hal ini bersama, bagaimana kita tetap mengawal terhadap pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan sumber pendapatan daerah, begitu. Oke. Mas, seperti yang disampaikan, oh ya, Iya, ya terus. seperti yang disampaikan Mas Mauli tadi di pertengahan ya, itu semuanya kita itu ada pajaknya. Kadang saya makan di restoran, Iya. terus itu udah bayar pajak. Terus saya juga bayar kalau di pasar itu kan ada nih Mas, kita usaha-usaha kecil, kadang ibu-ibu jualan cabai aja udah ditarik pajak juga sama pihak pengelola pasar tradisional tersebut. Orang di kampung-kampung setahu saya juga bayar pajak Mas, padahal usaha mereka ya usaha yang nggak begitu banyak dan besar. Nah, lalu kan berarti ini sensitif banget nih Mas urusannya ya, karena banyak banget gitu loh pendapatan negara dari hasil pajak, sekalipun itu cuma 15.000, tapi kalau banyak usaha itu juga banyak mas penghasilannya. Nah, itu sendiri gimana nih Mas? Apakah benar pajak itu untuk mengentaskan kemiskinan, untuk untuk infrastruktur masyarakat, terus untuk apa benar sih untuk hal itu gitu? Gimana Mas Mauli? Iya, benar. Sisi lain ya, pajak sebagai sumber pendapatan negara atau sumber pendapatan daerah memang diproyeksikan untuk menangani persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, gitu kan. Pajak dipungut dari rakyat.
Boleh Iya. boleh saya bilang, uang yang dikelola oleh negara, uang yang dikelola oleh pemerintah, itu semuanya bersumber dari rakyat. Melalui pajak, melalui retribusi, dan bahkan melalui pengelolaan sumber daya alam yang ada gitu. Nah, semuanya atas dasar rakyat. Bahkan negara ini berdiri karena kita gotong royong dari sektor pajak. Cuma anehnya pemerintah sampai hari ini belum membangun integritas dan akuntabilitas yang kuat bagaimana pajak itu uang yang dibayarkan oleh rakyat, oleh masyarakat melalui pajak itu benar-benar dikelola oleh rakyat. Masyarakat belum tahu banyak tentang hal itu. Ketika misalkan nih, kita bayar pajak makanan, kita bayar pajak kendaraan, kita bayar Hmm. pajak PBB. Setelah bayar pajak, apakah kita tahu kemana uang kita? Nggak tahu kan? Nah, Iya. ini mungkin kita perlu membuat kelompok atau membangun persepsi bersama bahwasanya kita harus memastikan pajak itu kemana dikelola dan untuk apa. Pajak untuk pendidikan itu jelas. Pajak untuk pendidikan itu jelas. Setiap pajak yang dibayarkan oleh kita, misalkan, kalau yang teman-teman di sini ada yang merokok, misalkan, saya semalam hitung-hitungan jelek ya. Kalau rokok Anda setiap hari itu 40.000 per bungkus, maka dalam 1 tahun itu perkiraan ada 14 juta total biaya Anda Oke. beli rokok. Dari total 14 juta, ambil katakanlah pajak rokok itu 10%. Karena kenapa rokok saya ambil contoh? Karena pajak rokok itu untuk pemerintah pusat gitu kan. Beda dengan Iya. pajak makanan. Kalau pajak makanan dan hiburan itu untuk langsung dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, Mm-mm. 14 juta, 10% dari 14 juta itu 14 juta. Iya, kurang lebih 14 juta. 14 juta, 100%-nya adalah 1.400.000. 1.400.000 itu kita bisa, uang kita itu kemana-mana. Baik itu untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di jenis pendidikan misalkan, uang kita itu masuk dalam alokasi BOS, bantuan Mm-mm. operasional sekolah. Misalkan dalam fakir miskin atau orang-orang miskin, dana pajak kita itu dalam bentuk BLT. Misalkan Mm-mm. pajak rokok kita bagi masyarakat nelayan, subsidi BBM. Itu bentuk-bentuk alokasi pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah, dan kemudian di pemerintah itu mengelolanya dalam bentuk-bentuk program yang dibutuhkan oleh masing-masing sektor, apa ya, klasifikasi jenis usaha masyarakat kita. Benar, memang salah satunya memang pajak itu dibuat untuk membangun infrastruktur. Pajak itu dibuat untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi seperti membangun pasar tradisional, membuat apa ya, layanan-layanan keamanan di pasar. Itu memang Mm-mm. benar. Cuma masyarakat tidak banyak yang tahu sampai hari ini berapa persen dari pajak yang kita bayarkan itu untuk pendidikan, berapa persen dari pajak yang kita bayarkan itu untuk kesehatan, berapa persen dari uang pajak yang kita bayarkan itu untuk ekonomi dan seterusnya. Banyak yang tidak Oke. tahu, padahal hitung-hitungannya itu jelas semua sudah, dan itu diatur Mm. dalam undang-undang. Begitu. Oke, oke Mas, katanya Mas Mauli nih, banyak masyarakat yang tidak tahu arah pajak ini kemana. Padahal kita selalu bayar pajak, dikit-dikit bayar pajak, kerasa banget loh Mas, Iya, meskipun kita cuma bayar 1.000 2.000, ya itu benar. kalau dikumpulin berapa warga negara Indonesia banyak banget. Nah, ini kesalahan siapa Mas di sini? Apakah memang pajak, keuangan, dan ekonomi? Ini yang mengetahui ya hanya pakar ekonomi, pakar pajak, dan orang-orang yang mengerti berbicara masalah keuangan gitu. Sedangkan masyarakat yang lain kan nggak banyak nih Mas orang-orang yang paham masalah itu. Lalu ini kesalahan siapa? Masyarakat,
SDM kita atau memang pemerintah yang kurang mensosialisasikan? Kalau siapa yang salah, uh, korelasinya dengan kondisi hari ini, fakta hari ini, maka yang saya perlu tekankan yang salah tetap pemerintah, karena pemerintah tidak membangun integritas, tidak membangun akuntabilitas bagaimana pajak ya, setiap 1 rupiah yang masuk dalam kas negara itu tidak ada transparansinya gitu. Jangankan Oke. begitu, jangankan begitu. Bahkan sampai hari tidak banyak loh pemerintah daerah itu yang mempublikasi tentang penggunaan APBD-nya. Tidak banyak, tertutup mereka. Nah, mereka tertutup. Mereka tidak sadar kalau uang yang mereka kelola itu adalah dari rakyat, dari pajak-pajak yang dipungut dari bapak kita yang setiap hari nyangkul di sawah. Mereka tidak sadar itu. Nah, begini, yang pertama apa yang perlu kita lakukan mungkin untuk memperbaiki hal ini, ya mendorong pemerintah berkomitmen, punya integritas, punya akuntabilitas di situ. Jadi seperti misalkan nih, baik saja misalkan ini kita live. Habis ini Oke. kita dari Pak Direktur dapat salary nih misalkan, pasti dong itu kena pajak penghasilan dong, gitu kan? Kena pajak penghasilan dan langsung otomatis untuk pemerintah pusat ketika itu pajak penghasilan kan gitu. Nah, cuma kita kan lemah bagaimana pajak yang kita bayarkan itu sudah nyampe di mana, di meja apa gitu. Itu yang sulit kita kontrolnya. Makanya kita perlu dorong pemerintah untuk membangun sistem transparansi yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Ya selebihnya juga tugas kita sebetulnya untuk mengedukasi masyarakat. Kita perlu tahu terkait dana uang yang selalu dibayarkan untuk pemerintah. Kita juga, masyarakat juga perlu tahu agar sadar bersama gitu kan. Karena begini Mbak, ketika pemerintah itu tidak transparan, maka cenderung ya masyarakat abai, maksudnya ya tingkat ketaatannya, tingkat kepatuhannya pasti lemah lah. Karena ya mereka, uang saya nggak ketahuan kok kemana yang dibayar gitu kan. Itu yang terjadi. Coba pemerintah tingkatkan akuntabilitasnya, integritasnya, komitmennya untuk transparan. Buka informasi itu seluas-luasnya. Pasti itu secara tidak sadar membangun kesadaran masyarakat untuk ini meningkatkan bayar pajak. Pasti itu. Itu feedback. Oke. Mas Mauli, ini menarik ya. Ini menimbulkan sesuatu yang bagi menurut Mas Mauli ya. Ini kalau pertanyaan saya kepada Mas Mauli. Jadi perspektif masing-masing. Jadi kan pernyataan Mas Mauli tadi ini menimbulkan banyak persepsi. Kalau persepsi saya begini, saya curiga pemerintah tidak meningkatkan kualitas, juga tidak memberikan transparansi yang jelas, ataupun setidaknya meningkatkan kualitas tentang pengetahuan masyarakat tentang perpajakan atau keuangan. Saya curiganya ya emang disengaja tuh oleh pemerintah, ya kalau banyak orang tahu urusan keuangan, ya mereka nggak bisa neko-neko gitu. Oke, transparansi harus detail, jelas gitu, dan itu harus dipublish misalkan. Ya, kalau misalkan harus dipublish itu terlalu ribet untuk kita. Kayak gitu misalkan. Nah, saya curiganya memang di situ adalah permainan dari pemerintah itu sendiri. Kalau menurut Mas Mauli gimana? Iya, benar. Memang itu bagian dari, kalau dari perspektif ya apa ya, boleh curiga dong kita sebagai yang punya hak atas pajak yang kita bayarkan, itu kan kita punya hak untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan layanan dari pemerintah gitu kan. Itu kan hak kita setelah kita membayar pajak kan. Ingat, kita itu punya tanggung jawab membayar pajak.
Tapi setelah membayar pajak, kita juga punya hak untuk mendapatkan layanan dan informasi dari pemerintah. Bagaimana seandainya pemerintah tidak mau terbuka? Itu bagian dari desain, bisa jadi memang mereka masih main-main, ya ibaratnya mereka memang tidak mau terbuka karena khawatir ketahuan semua ada urusan dapurnya kan. Bahaya kalau urusan dapur sampai ketahuan kan gitu. Tapi kan mereka itu kan oknum bahasanya ya. Bahasanya oknum. Iya. Pada prinsipnya kalau dalam pengelolaan keuangan keuangan negara, itu wajib pemerintah itu melakukan transparansi. Wajib pemerintah itu hukumnya membuka informasi tentang keuangan negara sedetail mungkin. Gak ada yang perlu Oke. ditutup-tutupi. Itu diatur oleh undang-undang tentang keuangan negara. Prinsipnya Oke. transparan, demokratis, adil, hati-hati. Itu prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, cuma bagaimana dengan pemerintah yang hari ini masih kesannya tertutup? Bisa jadi mereka masih, ya, satu, indikasinya mereka tidak bisa bekerja tentang dalam mengelola keuangan negara, dalam mengelola keuangan masyarakat yang melalui pajak. Kedua, mereka ada indikasi main curang di belakang karena mereka tertutup hari ini. Kita sebagai wajib pajak boleh curiga mereka main kong kali kong di belakang sana. Kalau mereka Mm-mm. memang benar-benar bersih, kenapa tidak mau terbuka aja? Lawang itu Ya, uang kita kok, gitu kan? Ibarat kita dalam benar. pasangan atau dalam berumah tangga lah. Kalau di antara salah satu tertutup, tidak mau terbuka, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Indikasinya itu, indikasi kuat itu. Oke. Ini berbicara oknum tadi ya Mas Mauli. Iya, Akhir-akhir ini itu kan sering ini ya, yang viral itu ya, iya kayak benar. beberapa pejabat nih di Iya. beberapa pejabat di Dirjen Pajak itu Bikin pajak, bea melakukan, cukai itu juga. Uh-uh. oh ya, bea cukai juga, apa, biaya hidupnya itu nggak normal gitu loh. Dia Hmm. sebagai pejabat publik tapi nggak memperlihatkan bahwasannya ya dia memiliki integritas, bahwa ya sah-sah aja sih beli barang-barang branded atau apa. Nah, kalau menurut Mas Mauli nih mengenai kasus korupsi yang menyeret beberapa pejabat pajak itu gimana korelasinya dengan transparansi pajak dan bea cukai hari ini? Iya. Kalau dalam sejarah ini ya, transformasi perpajakan di Indonesia itu kan, ini bagian hari ini kita sudah masuk pada fase uh, digitalisasi tentang perpajakan ya sebetulnya. Cuma anehnya memang di tengah pemerintah tengah semangat membangun transformasi digital terkait perpajakan, di sini masih ada sisi lemahnya pengetahuan kesadaran dari masyarakatnya memang. Kami pahami itu. Jadi walaupun pemerintah sudah mendorong berbagai layanan yang mau diberikan berbasis digital, tapi masyarakatnya yang justru hari ini tidak banyak yang membutuhkan tentang informasi tentang perpajakan. Ada indikasinya, seandainya uh, terkait fenomena belakangan ini yang banyak kesannya pejabat pajak berperilaku atau apa ya, hidupnya hedon gitu kan. Kalau itu uang pribadi, kalau itu sebagai apa ya, kabit aja, itu oke-oke aja, mungkin tidak terlalu mencurigakan. Tapi anehnya ini sebagai kepala bea cukai, sebagai kepala dirjen, ini mereka semua yang pola hidupnya hedon gitu. Wajar dong kemudian di tengah negara nafasnya ngos-ngosan untuk membangun, menjawab fenomena sosial, pejabatnya malah foya-foya. Wah, maka di sini wajar masyarakatnya curiga gitu. Sehingga ya hari ini banyak pejabat yang kena roasting sebetulnya oleh masyarakat tentang kekayaannya. Nah, bagi saya ini
viralnya kasus belakangan ini membuka mata kita, membuka kesadaran kita bahwasanya terdapat banyak sisi lemah terkait pengelolaan keuangan negara. Saya tidak mau dalam konteks politik praktis ya. Saya cuma mau menyampaikan bahwasanya ada dulu dong pernah salah satu calon capres itu yang salah satu isu kampanyenya itu adalah bocor. Negara ini bocor, keuangan negara ini bocor gitu kan. Ada salah satu pasangan capres dulu. Nah, bocor yang dimaksud itu ya ada uang, ada potensi, ada keuangan negara yang itu sebetulnya belum masuk kepada kas negara, tapi sudah kena gempleng, sudah kena rampok, sudah kena copet, sudah kena apalah istilahnya. Jadi deteksi oleh masyarakat perlu. Halo. Sinyal saya bagus. Halo Mas Mauli. Sinyal saya gimana, lancar nggak? Iya, agak barusan agak terganggu. Agak nggak lancar barusan. Oke. Halo? Jadi gini. Ya. Bagaimana dengan fenomena belakangan ini yang viral gitu kan? Saya harap ini menjadi kesadaran bersama dan menjadi evaluasi oleh seluruh pemerintah, oleh seluruh masyarakat, bahwasanya dalam pengelolaan pajak sebagai sumber pendapatan negara itu masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya misalkan pemerintah membuka ruang seluas-luasnya terkait informasi sumber-sumber pendapatan pajak. Bahkan pemerintah perlu juga memberikan informasi kepada semua pemerintah membuka informasi kepada masyarakat terkait besaran nominal dari masing-masing pajak yang dimiliki oleh pejabat. Bukan cuma LHKPN ya, dalam artian tapi dalam LHKPN itu kan hanya terkait laporan harta kekayaan, tapi tidak pada tingkat kepatuhan bayar pajaknya. Iya kan, beda kan ya? Iya. Kalau LHKPN itu hanya daftar list kekayaan, tapi kita juga perlu mengetahui tingkat kepatuhan bayar pajaknya para pejabat. Itu penting juga. Oke. Misalkan kalau kita bisa mengcompare kemudian dari LHKPN yang ada di website KPK, kemudian kita bisa compare apakah mereka bayar semua tuh pajaknya, LHKPN-nya tuh berapa sih besarannya kan gitu. Itu bisa kita compare. Nah, selama ini belum ada informasi atau kanal yang menyediakan tentang informasi ketaatan pajak para pejabat. Iya. Oke. Mungkin perlu ya Mas, karena setahu saya setiap pemerintah daerah itu kan kalau asas-asas penyelenggaraan AUPB, penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu good government kan harusnya ada ini Mas, keterbukaan publik, ada asas keterbukaan publik. Nah, kalau diterapkan dengan baik sebenarnya entah oleh pemerintah daerah atau oleh pemerintah provinsi dan pusat, itu harusnya ada kanal yang khusus berisikan informasi, apalagi sekarang eranya era digital ya, informasi masalah keuangan. Nah, skripsi saya juga sempat bahas itu, karena di daerah saya itu nggak ada transparansi. Asas transparansi itu ya tidak diterapkan dengan baik. Adanya tuh hanya APBD yang sifatnya infrastruktur gitu. Kalau rumah sakit sekian, terus kalau ke biaya pendidikan sekian, hanya begitu. Nah, sekian-sekiannya itu yang katanya waktu saya penelitian itu tidak boleh diketahui oleh publik. Begitulah jawaban dari salah satu karyawan. Ya, karyawan yang ada di anggaran. Nah, itu kan berarti
tidak memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik ya Mas. Bisa dipidana sebenarnya pemerintah ini. Bisa banget, bisa banget. Cuma memang ada tahapannya, ada tahapan prosesnya misalnya. Kalau boleh saya apa ya, sedikit menambahi bahwasanya semua informasi dan dokumentasi tentang anggaran, baik itu anggaran pusat atau anggaran daerah, itu sifatnya adalah informasi wajib, informasi publik. Di mana informasi publik itu ketika ada yang membutuhkan, ada yang meminta, maka hukumnya wajib diberikan. Tidak ada pengecualian. Hanya saja ada beberapa klasifikasi yang itu masuk kategori informasi yang tertutup atau dikecualikan. Seperti ini, saya ambilkan contoh. Yang menyangkut tentang ketahanan negara, yang menyangkut tentang kinerja aparat penegak hukum. Seperti ini, contohnya. Seperti Kementerian Pertahanan. Apakah itu informasi anggarannya, apa itu informasi publik? Tetap pada prinsipnya itu informasi publik. Kementerian Pertahanan hanya boleh mengecualikan informasi terkait pembelian alutsista, speknya ini berapa unit, dengan spesifikasi alutsistanya apa, itu yang perlu dikecualikan. Kenapa? Karena itu menyangkut terkait dengan keamanan negara. Kalau sampai ada yang tahu spek alutsista Indonesia, mudah dong dibredel. Gitu. Yang kedua, seperti pemerintah atau instansi seperti KPK membeli alat sadap, alat kontrol, alat evaluasi, alat monitoring pegawai komunikasinya, itu kan alat sadapnya misalkan. KPK boleh merahasiakan speknya, tapi KPK wajib memberikan informasi bahwasanya saya telah membeli bahan ini, unit ini, tapi speknya harus ditutup atau dikecualikan karena menyangkut terkait kinerja. Selebihnya dari itu semuanya informasi wajib disediakan, wajib diberikan kepada masyarakat. Ada undang-undangnya tahun 2008 nomor 14. Itu undang-undang tentang keterbukaan informasi. Nah, bahkan benar bisa dipidana, Mbak. Sampai bisa dipidana. Kita memang melalui Komisi Informasi Publik nanti bisa sengketa bahkan ke PT UN gitu kan, untuk menyengketakan bahwasanya pemerintah itu tidak melakukan amanat undang-undang gitu kan. Begitu. Oke. Benar. Oke Mas, ini kalau masalah kita kembali ke kasus yang tadi ya, yang sudah dibahas. Iya. Yang paling bertanggung jawab dalam adanya korupsi yang dilakukan oleh pejabat pajak nih, yang paling bertanggung jawab di sini sebenarnya siapa, Mas? Yang paling bertanggung jawab karena pajak itu sebagai menyangkut hidup matinya negara. Yang paling bertanggung jawab sebetulnya di sini adalah presiden. Presiden ya melalui kementerinya, melalui kementeriannya. Presiden melalui kementeriannya. Presiden yang harus bertanggung jawab atas bobroknya tata kelola perpajakan ini. Kenapa? Karena sampai hari ini terkait perpajakan masih menjadi masalah klasik yang belum tertangani secara benar. Misalkan kita banyak loh menemukan adanya ya kecurigaan ya, walaupun itu kadang hanya sepintas. Para pegawai pajak itu memang rata-rata, saya bilang rata-rata hidupnya hedon. Coba aja Mbak Arisa sesekali main ke kantor KPP Pratama terdekat. KPP Pratama mulai AR-nya sampai Pak Direktur Kepala KPP Pratamanya itu rata-rata wow sekali. Wow sekali. Oke. Kapan-kapan saya cross check ya, Mas. Ini indikasi awal. Ini indikasi awal yang bermula dari kecurigaan kita dalam pengelolaan perpajakan.
Maka sudah selayaknya memang Menteri Keuangan yang itu merepresentasikan Presiden mengevaluasi besar-besaran terkait fenomena yang terjadi hari ini untuk perbaikan perpajakan ke depan. Misalkan nih, tingkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Menteri Keuangan. Terus itu laporan triwulannya harus diminta misalkan. Terus tingkatkan pengawasan dari KPK, BPK, itu kepolisian, itu mereka harus saling berkoordinasi untuk membentuk pengawasan yang kuat terhadap pengelolaan pajak di Indonesia. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena pajak itu menyangkut hidup matinya sebuah negara. Benar. Kalau kita tahu hampir berapa ya? Di atas 50%, saya coba buka datanya, bahwasanya perpajakan di Indonesia itu menyumbang sebesar berapa persen? Kurang lebih 2023 itu sekitar 70% menyumbang terhadap pendapatan negara. Bentar, kurang lebih segitu. Ada 1.700 triliun yang itu bersumber dari rakyat, dari pajak, dari perpajakan. Yang itu murni aset yang dikelola oleh pemerintah untuk APBN. Ada 1.700 triliun. Jadi ada sekitar 60% dari total APBN itu hasil peras terhadap rakyat. Bayangkan, kalau sampai banyak banget ya. Benar, ada sampai 1.700 triliun loh. Itu bukan 170 juta atau 170 M. 1.700 triliun di tahun 2023. Kita asumsikan itu bisa dipungut dari rakyat. Nah, total APBN kan ada sekitar 2.000 triliun. Iya, begitu. Sebenarnya ya sekarang ini yang kaya rakyat ya Mas. Sebenarnya yang benar-benar real kaya itu rakyat sebenarnya. Kan pejabat itu cuma ngolah-ngolah aja. Iya, benar. Tapi gini, kalau kita gimana Mas? APBN itu kan ada sekitar 3.000 triliun. Sedangkan perpajakan itu ada sekitar hari ini di 2023 itu diasumsikan sampai mencapai 2.000 triliun. Itu yang 1.700 itu waktu kemarin di 2022. Hari ini dalam dokumen era APBN itu, dalam APBN itu ada sekitar 2.000 triliun. Yang itu dalam 2023 ini bisa dilakukan oleh pemerintah. Dengan kondisi hari ini, saya kok agak pesimis ya. Dengan fenomena viralnya hari ini, kok saya pesimis Menkyu itu melalui Dirjen Pajak dan Bea Cukainya mampu mendapatkan perpajakan sampai 2.000 triliun. Saya pesimis karena ini fenomena ya nggak tahu ya, fenomena kok tiba-tiba ada gitu. Ya, ini udah kayak fenomena gunung es ya Mas? Bisa jadi. Di yang kelihatan sedikit, ya, yang nggak kelihatan buahnya. Iya. Kita pengen tahu nih Mas, kalau di Jawa Timur sendiri, karena kita kan kebanyakan di sini yang bergabung juga masyarakat Jawa Timur. Selama 20 tahun terakhir, ini masalah perpajakan dari tahun ke tahun kan berbeda nih. Kita pemimpin atau gubernur Jawa Timur. Itu gimana Mas? Pasti kan direktur ini punya datanya nih. Oh, pajak di Jawa Timur. Pajak provinsi itu tidak sebanyak unsurnya ya, itemnya tidak sebanyak yang didapatkan oleh pemerintah pusat kan. Pajak provinsi itu kan hanya kurang lebih ada sekitar berapa ya? 5 kalau nggak salah, mulai balik nama kendaraan, pajak rokok, bahan bakar kendaraan bermotor,
terus apa ya, air permukaan laut dari nol nol ya, permukaan dari titik 0 sampai 100 meter ke laut itu yang bisa dikelola oleh pajak provinsi. Nah, memotret pajaknya Jawa Timur dalam 20 tahun terakhir ya sebetulnya apa ya, makin ke sini kok makin jelek rasa-rasanya, tanda kutip. Kalau memang ada faktor eksternal yang itu sudah menjadi global COVID. Cuma dari sana kemudian saya juga berpikir bahwasanya pengelolaan pajak di Jawa Timur itu ya memang secara umum saya boleh bilang jelek pengelolaannya. Kenapa? Karena kalau saya lihat sampai tahun 2023, di mana tahun 2023 itu Provinsi Jawa Timur memproyeksikan pendapatan per pajak itu dari sektor pajak itu sekitar 14 triliun, gitu kan? Dan di 2022 itu 14 triliun, 2, di 2023 itu 14 triliun, 9 gitu kan. Nah, kalau saya ambil rata-ratanya dalam 4 tahun terakhir, pertumbuhan pengelolaan pajak di Jawa Timur itu minusnya 3,6%. 6, ya. Ini apa ya, kebalik 180% derajat dibanding periode-periode gubernur pemerintahan sebelumnya. Seperti ini, kalau saya ambil tadi sampai ke tahun 2004 misalkan. Dari 2004 sampai 2023, di masing-masing periode seperti misalkan Gubernur Imam Utomo periode kedua, rata-rata pertumbuhan pajak setiap tahunnya itu mencapai 18% rata-rata. Dan di waktu zamannya Pak Dekarwo, periode pertama itu rata-rata pertumbuhan pajak, pengelolaan pajak itu 20% pertumbuhannya. Di periode kedua Pak Dekarwo itu rata-rata pertumbuhan pajaknya memang menurun dari 20 menjadi 11% rata-rata. Cuma dalam periode berikutnya ini langsung jomplang jungkir balik. Rata-rata pertumbuhannya setiap tahun tentang pajak itu -3. Yang seharusnya tidak sampai minus, ini kok rata-ratanya. Berarti apa ya, terkait pajak di Jawa Timur itu perlu perbaikan. Harus disadari bahwasanya Jawa Timur ini kan merupakan daerah yang itu sangat rentan dengan isu-isu global. Sangat rentan. Jadi begitupun pajak yang mau didapatkan, yang dikelola oleh pemerintah provinsi itu juga harusnya perlu penguatan sistem bagaimana kebal terhadap isu-isu global, terhadap perang, terhadap ekonomi, terhadap guncangan dunia, inflasi internasional, perang Ukraina Rusia. Maka di Jawa Timur perlu membuat kebijakan yang itu memperkuat sistem pengelolaan pajak. Agar apa? Agar walaupun dunia global sedang gonjang-ganjing, ada upaya pengelolaan pajak di Jawa Timur tetap stabil. Ya, kita berharap di 1-2 tahun akhir kepemimpinan Ibu Gubernur mampu memperbaiki kinerja tentang perpajakan. Karena dalam 4 tahun terakhir ini pertumbuhan rata-rata pajak sebagai sumber daerah di Jawa Timur itu pertumbuhannya rata-rata minus 3,6%. Tumbuh negatif. Bukan tumbuh positif. Nah, itu potret pajak di Jawa Timur. Oke. Padahal Bu Hovifah sendiri kan kemarin mendapat penghargaan ya. Nah, kita berharap juga di masalah pajak ini lebih diperhatikan kembali. Oke, Mas, yang selanjutnya nih yang banyak digaung-gaungkan nih oleh masyarakat itu stop bayar pajak. Nah, kalau menurut sebenarnya pertanyaannya 2. Boleh nggak sih, Mas, kalau kita stop bayar pajak? Terus kalau semisal ada kita stop bayar pajak,
pendapatan negara itu dapat dari mana lagi selain dari pajak? Jangan dong, jangan kampanyekan itu. Karena itu menyangkut tentang keberadaan negara kita. Jujur aja, kalau saya di Oke. awal tuh 60% itu sumbernya dari perpajakan. Maka kalau 60% itu tidak ada, bisa dong kemudian negara kita ya akan menjadi tidak otomatis hari itu juga menjadi tidak baik-baik saja. Pertama, bisa jadi Menteri Keuangan akan melelang surat utang lagi, gitu kan. Uh, nah ini juga indikasi rendahnya kesadaran publik. Kalau saya boleh, di sisi lain loh ya, di sisi lain. Ini salah satu indikasi rendahnya kesadaran publik. Pajak itu, pajak itu adalah kewajiban. Kewajiban kita sebagai rakyat. Posisinya, kita ada fenomena apapun, kita posisinya tetap wajib bayar pajak. Jadi kalau ada sampai ada kampanye stop bayar pajak, hati-hati, semoga saya dijauhkan sama teman-teman yang mengikuti penjelasan ini. Karena itu masih tindakan pidana. Bisa kerana hukum sebetulnya kampanye stop bayar pajak. Di sisi lain, kita bayar pajak itu kan setidaknya ingin memastikan negara Indonesia itu tetap berdiri, mandiri, jauh dari intervensi negara asing, negara-negara luar. Karena dengan tingginya pendapatan negara, pemerintah daerah atau pemerintah pusat dari sektor pajak, maka secara tidak langsung, secara politik itu juga mampu meningkatkan kemandirian kita sebagai bangsa, mampu menunjukkan kita sebagai mampu menunjukkan kekuatan kita sebagai negara dengan pengelolaan keuangan yang bagus, mampu memberi jawaban, memastikan akan keberlangsungan sebuah negara dan tatanan bangsa ke depan. Hanya dengan bayar pajak. Ingat, pajak itu posisinya hak, kewajiban, bukan hak. Kewajiban, bukan istilahnya kalau kita sebagai hamba, kita punya kewajiban sholat, bayar zakat. Ya, kewajiban kita atas ibaratnya rasa terima kasih kita sebagai rakyat kepada pemerintah. Kalau kita sebagai makhluk Allah, ya rasa terima kasih kita terhadap Tuhan. Itu posisi pajak. Itu posisi pajak. Ayo dong. Cuma memang agak dilematis belakangan ini. Cuma jangan sampai dikampanyekan aja lah. Jangan sampai dikampanyekan. Saya mungkin dengan paling rendahnya iman saya, bolehlah Anda tidak perlu bayar pajak, tapi nggak usah mengkampanyekan. Karena kalau Anda tidak bayar pajak hari ini, misalkan nih, akhir Maret ini kan akhir laporan SPT nih untuk perseorangan. Nah, waktu seperti ini kan belum dikasih tahu nih. Untuk perseorangan yang punya penghasilan di atas 5 juta, itu laporan SPT Anda akan berakhir pada batas waktunya 31 Maret. Tapi untuk badan CVPT itu 30 April. Ini informasi. Ya. Anda itu hanya wajib melaporkan. Kalau nihil misalkan, ya gaji saya 5 juta, tapi kebutuhan saya ada di angka 4.500.000. Berarti hanya saving 500, maka Anda belum wajib pajak. Oke. Laporkan aja. Teman-teman, ayo taat pajak. Tapi di sisi lain, ayo kita dorong pemerintah untuk membangun integritas dan akuntabilitas tentang pengelolaan pajak. Oke. Itu. Ya.
Ya Mas, ini menarik sekali ya. Jadi teman-teman yang ada yang menyuarakan bahwasanya stop bayar pajak itu salah ya. Ini menurut Salah, Mas Mauli kasihan, juga kasihan. salah. Iya, kasihan. Karena kita Saya tahu negara yang independen sih. negara tanah Mas, saya hukum mau lah, negara bacakan berhukum lah. ya. Iya. Saya mau bacakan pertanyaan nih dari peserta yang sudah bergabung. Tanya Mas, saya awam soal pajak Mas. Kira-kira tolak ukur aktivitas komersial yang bisa dipajaki itu yang bagaimana? Baik secara luas jangkauan atau besar transaksinya? Jenis 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 aktivitasnya dia apa kira-kira? Gimana? Saya putus tadi. Kalau kalau aktivitas dia nggak tahu sih Mas. Ini pertanyaannya cuma tolak ukur aktivitas komersial yang bisa dipajaki itu yang bagaimana? Iya. Kalau uh, kalau pajak penghasilan nih, pajak penghasilan perseorangan, PPh ya, itu penguatan pajaknya apa ya, mengacu kepada undang-undang terbaru dan turunnya dari Uncak ya, itu penghasilan di atas 6 juta. Penghasilan 6 juta ke atas itu kena pajak. Hmm. Penghasilan 6 juta itu pasti kena pajak. Pajaknya berapa? Ada yang sampai PPh itu kan ada, kalau nggak salah 11% gitu kan. Nah, itu pajak yang harus Anda bayarkan. Tapi apakah pajak bisa ini kalau rutin loh ya. Ini kalau rutin. Ini 6 juta itu kalau per bulan penghasilan Anda. Rata-rata per Ya. 6 bulan. Tapi kalau bulan ini 6 juta, tapi bulan berikutnya tiba-tiba 2 juta, bulan berikutnya 7 juta. Anggap aja 1 tahun itu rata-rata penghasilan Anda berapa? Nyampe nggak 6 juta? Jadi nggak bisa Hmm. dong dihitungnya per bulan. Nanti akumulasi per tahun aja. Dari mana kita bisa mengetahui? Bisa jadi dari riwayat atau riwayat transaksi di rekening kita, misalkan seperti itu, atau dari hasil pencatatan kita pribadi. Itu kalau penghasilan pribadi seperti ya, apakah selebgram wajib bisa kena wajib pajak? Bisa, selebgram loh, selebgram, karena itu masuk kategori penghasilan apa ya, pribadi. Karena tidak banyak dong selebgram yang hari ini sekali posting bayarannya sampai kadang 1 juta, kadang sampai satu hari itu bisa 2 postingan, itu bisa kena pajak itu. Oke. Sekarang dikit-dikit pajak, untung nafas nggak pajak ya Mas. Ya kenapa tiba-tiba ngomongin pajak, kejadian itu sih yang kena pendang kepala Mas David itu. Ya ini membuka konflik. Ya. Ini semoga jadi momentum untuk perbaikan tata kelola perpajakan ke depan. Karena dari pajak negara ini ada, dari pajak Oke. negara ini mampu berdaya dan mandiri dari pajak. Ya semoga ini momentum perbaikan pengelolaan pajak ke depan. Kita kawal Oke. terus. Teman-teman kalau ingin Siap. tahu nanti, Kak, saya pernah bayar pajak 500.000. Kira-kira 500.000 itu untuk apa saja? Saya dong japri ke saya bisa kasih tahu bahwasanya uang 500.000 Anda itu untuk pendidikan sekian ribu rupiah, untuk keamanan, untuk pariwisata, untuk ekonomi, untuk saya bisa jelaskan itu semua. Bahkan saya bisa menggambarkan detail rupiahnya Anda yang 500.000 dalam tanda kutip itu ketika kita benar-benar sudah bayar pajak. Makanya pajak itu hak. Tapi kalau tidak membayar pajak berarti Anda pajak, membayar pajak itu kewajiban. Berarti Anda kalau tidak membayar kewajiban, Anda terancam tidak mempunyai hak. Oke. Misalkan nih, Ya. Mbak Elisa nih tidak pernah bayar pajak, tapi nuntut untuk keterbukaan informasi anggaran. Boleh dong pemerintah, oh Anda tidak bayar pajak, tidak melaksanakan kewajiban kamu, kok kamu hari ini menuntut hak kamu. Bisa jadi dong seperti itu.
Ya. Jadi untuk mendapatkan Oke, Mas. layanan dari pemerintah harus bayar pajak. Ya, jadi teman-teman nih yang bergabung di sini pengen tahu kalian bayar pajak itu untuk apa aja. Tadi Mas Mauli juga udah menyampaikan, saya bisa nih memberikan pemahaman kepada kalian yang sebenarnya pajakku ini buat apa sih, kemana sih? Bisa diajak ngopi lebih lanjut ya Mas ya. Iya, bisa jawab saya juga. Ya, Atau kalau Mas, teman-teman gimana? telat bayar pajaknya bisa konsultasi ke saya. Nanti saya arahkan ke teman-teman AF di KPP. Ini tadi pertanyaan terakhir saya, Mas. Sekarang mungkin statement closing dari Mas Mauli nih terkait sekarang yang sedang terjadi realita hari ini dan bagaimana perpajakan agar ke depan itu menjadi ideal dan lebih baik. Oke. Saya berangkat dari asumsi data dan informasi bahwasanya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah, belum mencapai ada di angka sekitar 85% dari total wajib pajak di Indonesia itu masih tingkat kepatuhannya masih ada sekitar 85%. Dari sana saya bisa menggambarkan bahwasanya di samping kita harus mendorong terkait akuntabilitas pengelolaan pajak yang terhadap pemerintah, kita juga perlu mengedukasi, memberi pemahaman bersama tentang kesadaran tentang taat pajak. Gitu. Okay. Karena dari pajak kita dari hanya dengan membayar pajak kita bisa memastikan negara ini tetap mandiri, tetap berjalan organisasinya ke depan. Nah, closing statement saya ya pajak sebagai sumber pendapatan negara itu kan harus dikelola dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh undang-undang. Ayo kita tingkatkan kesadaran. Karena percuma misalkan. Saya mau bilang percuma. Kenapa? Karena pajak itu sentuhannya langsung ke ranah yang di bawah. Oke, saya selama ini ada di anggaran. Bisa banyak mengetahui tentang informasi data tentang anggaran. Tapi dalam tanda kutip itu adalah uang yang sudah masuk dalam kas negara. Sedangkan pajak di sini kan bisa jadi uang belum masuk tercatat dalam kas negara. Maka potensi penyelewengannya sangat besar. Maka dalam hal ini saya tidak hanya memberi saran atau merekomendasikan pemerintah hanya membuat regulasi, melainkan juga tidak kalah pentingnya membangun kesadaran, integritas, pola kerja, etika, kesadaran, bagaimana setiap pegawai itu punya kesadaran, integritas, etika dalam mengelola keuangan negara. Karena pajak itu bisa saja dong ya banyak unsurnya, banyak indikasi penyelewengan. Sangat terbuka pajak itu, sangat terbuka. Ngapunten. Pemerintah sering melakukan tax amnesty perpajak. Oke. Dari sana kita bisa curiga dong, dengan adanya tax amnesty perpajakan pajak ternyata tidak berdampak pada tingginya pendapatan negara dari sisi perpajakan. Maka kita sebagai masyarakat boleh dong curiga bahwasanya tax amnesty pajak itu hanya untuk kelompok-kelompok tertentu selama ini. Yang selama ini tidak bayar pajak, tiba-tiba dikasih kelonggaran, tidak kena denda, akhirnya mereka hanya kelompok-kelompok tertentu yang duitnya sampai triliunan itu yang dikasih hanya menerima manfaat tax amnesty pajak. Maka di sini, ayo pemerintah bersama masyarakat dorong kesadaran tentang integritas pengelolaan keuangan negara dan sistem pajak. Udah, itu closing saya. Oke. Ngapunten mau Jumatan. Iya Mas. Terima kasih Mas Mauli atas waktunya dan siang hari ini kita mendapat sekali banyak pelajaran. Tentu apalagi teman-teman yang bertanya masalah pajak yang sedang viral hari ini.
kami cukupkan diskusi kita hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Mauli sudah menyempatkan waktunya untuk Sama-sama. bergabung di Jatim Talk. Oke, diskusi kita tentang jalan terjal pemungutan pajak bisa dilihat kembali di kanal YouTube beritabaru.co, dan teman-teman jangan lupa like, comment, share, subscribe channel YouTube kita. Udah. Udah Mas, itu aja. Oke, kita akhiri Mas Mauli. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Mbak. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya.